Informasi yang kita terima akan dikeluarkan dengan kata-kata. Kata-kata dikeluarkan dengan tindakan. Tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi nilai diri, dan itulah karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Budianto, Sarjana Psikologi, Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 4 Waru. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan inovasi layanan bimbingan dan konseling dengan tema Sistem Goal Setting melalui afirmasi. Sekolah menengah pertama merupakan fase yang sangat kritis karena kedewasaan berpikir masih belum sempurna, sementara tontonan dan tuntunan yang ada di sekitar kita, terutama media sosial, memegang peranan penting untuk merubah pola pikir dan perilaku. Maraknya kasus pembulian, pelecehan, dan juga kekerasan sering kita dengar, bahkan ada di sekitar kita. Mirisnya, pelakunya adalah kebanyakan dari pelajar. Mereka menganggap bahwa perilaku itu adalah tren yang harus diikuti. Kondisi ini menjadi PR bagi dunia pendidikan. Pada mata pelajaran bimbingan dan konseling terdapat 4 elemen layanan. Yang pertama, layanan dasar. Yang kedua, layanan individu. Yang ketiga, layanan peminatan. Dan keempat, dukungan sistem. Jika layanan ini diberikan dengan strategi yang tepat, maka akan membantu peserta didik mempunyai karakter positif, fokus pada tujuan, serta menjadi filter perilaku negatif. Bagaimana strateginya? Mari kita saksikan bersama. Langkah-langkah yang saya berikan, yang pertama, menganalisis hasil asesmen awal pembelajaran. 2. Berdiskusi dengan teman sejawat, waka kurikulum, dan juga kepala sekolah. Hal ini bertujuan untuk melihat kondisi awal peserta didik, baik dari kemampuan akademik, non-akademiknya, kemampuan minat dan bakatnya, dan juga yang lain-lainnya. Yang ketiga, menyiapkan materi pembelajaran sesuai dengan elemen. Keempat, menyiapkan media pembelajaran yang menarik. Dan yang kelima, menyusun strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan karakteristik yang berbeda-beda. Strategi layanan yang kita lakukan di awal layanan, peserta didik diberikan materi tentang karir dan cara perencanaan karir atau goal setting. Setelah pemaparan materi, peserta didik melakukan brainstorming atau curah pendapat agar mendapat pemahaman lebih terkait materi layanan. Selanjutnya, peserta didik yang mempunyai pilihan karir yang sama dikelompokkan menjadi satu. Tugas kelompok ini adalah membuat perencanaan karir yang sesuai dengan pilihannya. Perencanaan yang dibuat harus menyertakan pilihan karir, langkah-langkah yang harus dilakukan, persiapan yang harus dilakukan, karakter apa yang harus dibangun, pendidikan, pelatihan, komunitas apa saja yang harus diikuti, target waktu berapa lama karir itu berhasil diraih, dan di mana tempat berkarir di masa depannya. Guru sebagai fasilitator memberikan kebebasan sepenuhnya kepada peserta didik untuk memilih karir yang sesuai dengannya. Setelah semua kelompok menyelesaikan tugas, maka akan mempresentasikan di depan kelas untuk mendapatkan tanggapan dari peserta didik lainnya. Selanjutnya dilakukan penguatan menggunakan metode hipnomotivasi. Tujuannya untuk memunculkan motivasi dari dalam diri sendiri dan memberikan gambaran secara real proses dan persiapan apa saja yang harus dilakukan untuk meraih sukses. Langkah terakhir, peserta didik diminta melakukan afirmasi diri, yaitu dengan membuat rekaman kata-kata motivasi di handphone mereka. Rekaman ini digunakan sebagai alarm afirmasi yang berbunyi sesuai waktu yang telah diatur di handphone masing-masing peserta didik.
Alarm afirmasi mengingatkan peserta didik untuk fokus pada karir, membentuk karakter yang baik sekaligus sebagai benteng dari gempuran pengaruh buruk modernisasi. Ayo kita sholat, biar apa? Biar gak big L. Kata-kata hari ini. Usaha yang sia-sia adalah ketika kamu berhenti untuk berusaha. Bimbingan konseling kali ini sangat menarik karena melalui bimbingan konseling kali ini saya menjadi tahu betapa pentingnya kita melakukan perencanaan karir dimulai dari hari ini. Karena dengan perencanaan karir yang kita buat seawal mungkin, maka kedepannya kita akan tahu tentang bagaimana langkah-langkah kita untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Melalui bimbingan konseling kali ini juga, saya juga tahu bahwa motivator terhebat bukanlah berasal dari orang lain atau dari manapun, melainkan berasal dari diri kita sendiri. Karena sebuah perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanpa kita yang memulai, maka perubahan itu tidak ada. Dan melalui bimbingan konseling kali ini juga, saya tahu bahwa handphone yang selama ini kita genggam, yang kita gunakan sehari-hari, kita bawa kemanapun kita pergi, dapat menjadi langkah awal untuk kita mencapai sebuah kesuksesan, yaitu melalui alarm afirmasi. Dengan melalui alarm afirmasi, ketika saya sedang merasa di fase terpuruk atau sedang kehilangan semangat saya untuk mengejar karir, maka melalui alarm afirmasi dapat mengingatkan saya bahwa saya harus kembali untuk semangat mencapai karir saya di masa depan. Saya menjadi yakin bahwa untuk mencapai cita-cita saya, yaitu menjadi seorang pengusaha sukses di masa depan, itu bukanlah hal yang mustahil, melainkan sebuah hal yang dapat dicapai dengan mudah. Layanan, bimbingan, dan konseling dengan sistem goal setting melalui afirmasi atau Sigma telah membawa pengalaman bermakna yang bisa merubah pola pikir dan perilaku peserta didik. Saat mengalami kegalauan, lalu tiba-tiba alarm afirmasi berbunyi, saya kembali mengingat untuk melakukan yang terbaik demi kesuksesan masa depan saya. Sekarang saya rajin beribadah, berangkat sekolah, belajar, dan melakukan kegiatan positif karena saya yakin hal yang saya lakukan hari ini akan berdampak di masa depan nanti. Dengan alarm afirmasi, saya bisa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan juga percaya diri. Dan saya yakin dengan hal ini, saya bisa menggapai cita-cita saya di masa depan nanti. Dengan Sigma, peserta didik bisa menjaga motivasi suksesnya dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Jika semua peserta didik mempunyai alarm afirmasi, maka dapat terbentuk karakter yang positif, fokus pada tujuan, serta menjadi filter perilaku negatif. Akhirnya, dapat menghantarkan peserta didik meraih sukses di masa depan. Sigma menjadikan sukses lebih awal.